Memasuki akhir bulan dari tahun 2022 ini. Kira-kira menurut kalian penyertaan Tuhan apa aja nih yang menurut kalian Tuhan udah sangat baik memberikan kalian penyertaan di awal tahun ini? Nah, menurut aku pribadi, Tuhan kasih kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama di Quorum 1 ini udah merupakan pesan besar bagi kita semua kan. Nah, makanya sebelum kita memulai ibadah hari ini, aku mau minta teman-teman untuk fokus persiapkan hati dan pikiran kalian agar apa yang menjadi pujian dan firman hari ini dapat kita terima dengan baik. Sebelumnya, saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sungguh besar kasih karunia Allah dan namanya patut diagungkan. Maka itu, untuk pujian pertama, mari kita sama-sama nyanyikan How Great is Our God. Teman-teman, hari ini aku mau teman-teman semua untuk menyadari betapa kita tidak bisa hidup tanpa bersandar kepadanya. Masalah kecil aja bisa bikin kita kehilangan arah dan memutuskan untuk putus asa, melakukan dosa atau menyimpang dari jalannya. Dan betapa juga sebenarnya kita harus sadar bahwa hidup ini harus dan hanya boleh berjalan dengan campur tangannya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa, yang artinya kita membuka diri kepada pencipta kita, satu-satunya pribadi yang mengenal hati kita, mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku.
Yuk teman-teman, kita akan datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita, mengakui salah dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa ya. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kalau hari ini kami bisa hidup, itu pun adalah anugerah Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan mengakui dosa kami. Kami mengakui bahwa dengan pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, seringkali kami menyakiti orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami. Tuhan, terlebih kepadamu Tuhan. Engkau yang paling mengetahui, paling mengenali hati, pikiran, perbuatan kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang hancur, mengakui keberdosaan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kami semua orang berdosa, tetapi Engkau menyatakan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau datang dan berkorban di kayu salib buat kami. Mengampuni, menyucikan, menghapuskan dosa pelanggaran kami. Menanggung hukuman kami. Sehingga kami yang seharusnya binasa beroleh anugerah hidup yang kekal. Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, supaya kami sungguh datang ibadah pada hari ini dengan hati yang tertuju, fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan kami, sehingga pujian yang kami naikkan, dan ketika kami nanti mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau berkenan menolong, memampukan kami, dan kami mempersembahkan diri kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman gereja Tuhan dari segala abad dan tempat. Bersama-sama kita mengungkapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Dosa kita udah dihapuskan, teman-teman. Nah, sekarang seharusnya kita udah siap hati dan pikiran untuk duduk mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Hendra. Tapi sebelumnya, mari kita nyanyikan Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau
Hey, shalom teman-teman sekali lagi. Yuk kita sebelum bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita yang bisa open cam, silakan open cam ya. Dan kita akan bersatu di dalam doa ya. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat, membawa berita firman-Mu Tuhan. Kepada teman-teman remaja boleh bersama-sama merenungkan dan boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu yang berbicara, menyapa, menyegarkan, menguatkan, mengoreksi, menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau yang paling mengenal hati, pikiran, perasaan kami saat ini. Ada yang mungkin sedang lemah, ada yang sedang lesu, ada yang tidak fokus, ada yang kehilangan semangat, ada yang sedang bergumul dan merasa galau. Tuhan, bila firman-Mu yang berkuasa, kebenaran Injil-Mu Tuhan, berbicara, menyapa, menjamah hati kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak kehilangan pengharapan, kami tidak putus asa, tetapi kami memiliki Engkau, Injil-Mu Tuhan Yesus, memiliki Engkau, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut waktu perenungan firman Tuhan. Amin. Oke, saya akan share screen dulu teman-teman. Oke, shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Dan saya diberikan satu tema untuk kita renungkan bersama ya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Nah, kalau kita mendengar kata putus asa, apa sih yang ada di bayangan kita ya? Nah, kita akan bersama-sama melihat. Kemarin Koko ada nanya ke beberapa teman-teman ya, teman-teman remaja, menurutmu mengapa orang kok bisa ya sampai putus asa ya? Dan di antara teman-teman itu ada yang menjawab begini tuh. Karena mereka mengalami masa-masa yang kurang nyaman atau telah gagal. Benar ya, orang bisa putus asa karena mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ya, mungkin dia mengalami kegagalan, mungkin dia ujian nilainya jadi jeblok, atau dia ikut lomba tapi gagal, atau dia punya satu impian untuk mendapatkan sesuatu tetapi tidak bisa mencapai, dan kemudian dia merasa gagal. Dan dia kehilangan harapan, putus asa teman-teman. Guys, ada juga yang jawab begini, banyak masalah orang tersebut berpikir bahwa dia sudah tidak punya solusi, tidak punya jalan keluar. Begitu ya teman-teman, kalau orang sudah buntu ya, sudah ketemu masalah, dia cari jalan keluar, tapi nggak ada solusi. Nggak tahu mau kemana lagi, sudah buntu. Nah, jadilah dia putus asa. Ada juga yang jawab, oh nggak berhasil menggapai impiannya. Dia punya impian yang begitu besar, tetapi tidak bisa mencapai. Lalu dia merasa putus asa. Atau ada juga yang jawab, tidak ada pertolongan untuk masalah yang dihadapinya. Ya mirip ya seperti yang tadi ya. Udah banyak masalah, tapi nggak ada solusi. Nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa bantu. Putus asa lah dia. Ada juga yang menjawab, merasa tidak ada orang yang dapat disandari. Ya, jadi kayak kursi ya disandari gitu ya. Teman-teman, kalau orang merasa tidak ada yang bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya, tidak ada yang dapat disandari, mulailah dia kehilangan asa, kehilangan harapan teman-teman. Inilah kira-kira jawaban-jawaban yang sempat saya tanya ke beberapa teman dari remaja menjawab seperti ini. Nah, saya ingin memulai seperti ini. Kalau ngomong ceritanya putus asa, teman-teman tahu nggak seorang yang bernama Nick Vujicic, ya, namanya agak-agak tidak familiar mungkin ya. Nick Vujicic.
Ya, orang-orang kesulitan menyebut namanya. Pria ini adalah seorang yang berketurunan dari keturunan Serbia. Ya, dia tinggal di Australia, kemudian pindah di Amerika. Teman-teman kalau lihat sekilas foto ini, sepertinya dia orang yang keren ya. Keren gitu ya, good looking lah gitu ya. Kemudian dia tidak ada kelihatan wajahnya bermasalah ya, tidak kelihatan dia itu punya problem ya. Kayaknya wah menatap hidup penuh dengan harapannya. Oh teman-teman lihat tatapannya hopeful ya, penuh dengan harapan. Tapi siapa sangka seorang Nick Vujicic ini punya sesuatu latar belakang yang tidak mudah teman-teman. Kalau mau bicara putus asa, dia adalah orang yang mungkin bisa katakan, saya berhak putus asa. Kenapa teman-teman? Karena dia tidak punya tangan dan kaki. Wah gimana tuh ceritanya kok? Masa? Maksudnya dia disabilitas? Tidak sempurna anggota tubuhnya? Iya teman-teman. Nick dilahirkan dalam kondisi yang tidak sempurna secara fisik. Tidak lengkap anggota tubuhnya. Dia lahir dengan suatu penyakit bawaan yang tidak punya lengan dan tidak punya kaki. Dan dia mengalami situasi yang sangat sulit dalam hidupnya. Dan mungkin kalau mau ditanya putus asa, dialah orang yang paling pantas berkata, saya berhak putus asa. Mungkin ya. Tapi kita akan lanjutkan ceritanya teman-teman. Ya, kita akan lanjutkan ceritanya. Gimana dia menghadapi putus asanya teman-teman. Sampai di sini kita melihat bahwa putus asa adalah sesuatu yang sangat mungkin menghinggapi kita. Kita bisa mengalami kegagalan dalam kehidupan. Kita bisa kehilangan orang yang selama ini kita sandari dan kita percaya, yang kita kasihi, tempat kita curhat ya, tempat kita menceritakan keluh kesah kita, tapi kemudian bisa saja orang itu meninggal. Kita bisa kehilangan harapan ketika kita tidak berhasil mencapai apa yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan. Kok bisa ya sampai putus asa? Gimana caranya supaya nggak putus asa? Dua hal ini yang saya ajak untuk teman-teman kita sama-sama pikirkan dan kita renungkan ya hari ini. Nah guys, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan minta seorang dari kita, Aldo bisa unmute untuk bantu bacakan ayat Alkitab. Ya, 1 Petrus 1 ayat ketiga, 4, dan nanti kemudian sampai ayat ke-7. Aldo bisa bantu? Oke, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Oke, ayat berikutnya 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Thank you Aldo. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ya dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ke-7. Teman-teman, surat 1 Petrus ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar di berbagai wilayah ya. Kalau teman-teman baca pembukaan surat 1 Petrus ini ya, ada jemaat yang di Pontus ya, ada di Kapadokia ya, ada di Bitinia, di berbagai daerah di Asia Kecil, teman-teman. Jadi ketika dituliskan surat ini adalah kepada orang-orang Kristen yang merantau, yang tersebar, yang menjadi orang asing di berbagai wilayah di penjuru Asia Kecil. Teman-teman, surat ini dituliskan kepada jemaat orang-orang Kristen yang sedang mengalami berbagai macam penderitaan, penganiayaan, pencobaan. Kenapa? Karena orang-orang Kristen pada masa itu bukanlah orang-orang yang disukai. Mereka dibenci karena tidak menyembah banyak berhala, tidak menyembah dewa dan dewi, tetapi menyembah kepada seorang yang disebut Yesus dari Nazaret.
dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tidak mau menyembah banyak berhala, tidak mau menyembah dewa-dewi, dan tidak mau menyembah kepada kaisar. Orang-orang Kristen diasingkan, dikucilkan, ditolak, dicobai, dianiaya, tidak disukai oleh masyarakat. Dan teman-teman, orang-orang menjadi orang Kristen harus menjadi orang-orang yang harus siap menderita. Menderita kenapa? Karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah semua penderitaan, pencobaan, perlakuan yang tidak enak yang dihadapi oleh orang-orang percaya yang tersebar di berbagai wilayah itu, surat firman Tuhan dituliskan. Firman Tuhan dituliskan, Roh Kudus pimpin Rasul Petrus. Pimpin Rasul Petrus menuliskan satu bagian firman Tuhan dituliskan di dalam surat 1 Petrus. Dan teman-teman, surat 1 Petrus ini seringkali juga disebut sebagai letter of hope. Surat pengharapan. Kenapa? Orang-orang menderita karena harus tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, tidak mudah, teman-teman. Dan firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang yang sedang menderita. Orang-orang yang sedang mengalami penganiayaan dan kesulitan karena iman kepada Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dalam 1 Petrus ini tentang pengharapan. Pengharapan yang muncul dari apa? Yang muncul dari anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Kita akan perhatikan ya. Saya ambilkan di sini salah satu terjemahan Alkitab ya, New International Version, NIV terjemahkan seperti ini. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope, ya, through the resurrection of Jesus Christ from death. Di ayat ketiga Rasul Petrus tuliskan, segala pujian bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam belas kasih anugerahnya yang besar, memberikan kita kelahiran yang baru, ya, kelahiran kembali, lahir kembali, ya, lahir kembali, dilahirkan masuk kepada suatu living hope, ya, masuk kepada pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup melalui apa? Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Oh, orang-orang Kristen menghadapi penganiayaan, bahkan bisa menderita sampai mati. Ya, mereka bisa berkorban nyawa untuk tetap bertahan mempercayai Tuhan Yesus ketika dianiaya dan dituduhkan yang macam-macam oleh orang-orang yang tidak percaya waktu itu. Tetapi dikatakan firman Tuhan, mereka dilahirkan kembali. Orang-orang percaya dilahirkan kembali. Masuk kepada suatu pengharapan. Pengharapan yang bukan mati. Pengharapan yang bukan yang tidak ada jaminan. Pengharapan yang bukan cuma wish. Moga-moga, semoga terjadi. Tidak. Tetapi suatu pengharapan yang pasti terjamin. Oleh karena apa? Oleh karena melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Iman Kristen berbicara dengan jelas bahwa Yesus Kristus bukan hanya mati berkorban di kayu salib. Guys, iman Kristen tidak berhenti pada salib Yesus yang mati di Golgota. Iman Kristen, Injil berbicara kepada Yesus yang bukan hanya mati berkorban untuk engkau dan saya. Tapi Yesus yang mati berkorban bagi engkau dan saya itu bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati inilah jaminan yang pasti atas kebangkitan orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Engkau dan saya dijamin bukan oleh Yesus yang hanya mati di kayu salib. Tetapi engkau dan Yesus ditebus, engkau dan saya yang percaya kepada Yesus ditebus oleh darah Yesus yang mati di kayu salib dan dijamin oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Ayat keempat, and into an inheritance, kepada suatu warisan, kepada suatu bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat rusak, cemar atau busuk atau lenyap, suatu bagian kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Jaminan ini, this inheritance is kept in heaven for you. Jaminan ini tersedia, tersimpan, terpelihara dengan pasti di sorga bagi engkau dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Guys, dikatakan ayat kelima, who through faith are shielded by God's power. Kita ini dilindungi, dijagai oleh kuasa Allah until the coming of salvation. Sampai kepada keselamatan itu menjadi nyata. That is ready to be revealed in the last time. Suatu keselamatan yang akhirnya akan diwahyukan, disingkapkan, dinyatakan, diungkapkan dengan nyata pada akhir zaman. Pada akhir zaman. In all this you greatly rejoice. Di dalam semua ini kamu bersukacita dengan sangat. Though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Di tengah-tengah semua penderitaan, untuk seketika, untuk sesaat, selama kita ada di dalam dunia ini teman-teman, kita pasti akan menghadapi kesulitan, penderitaan. Orang-orang Kristen itu tidak kebal dengan penderitaan. Orang-orang Kristen harus mengalami penderitaan, menghadapi penderitaan. Sama dengan semua orang-orang di dunia ini. Tetapi bedanya adalah orang Kristen punya satu pengharapan yang hidup. A living hope. Pengharapan yang pasti di dalam Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus itu akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali menyatakan langit dan bumi yang baru. Saat itulah jaminan keselamatan kita menjadi terungkap, terekspresikan dengan nyata dan konkret. Pada waktu itulah semua penderitaan kita di dunia ini serasa sirna. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan, keagungan Tuhan Yesus Kristus yang nyata pada hari kedatangannya kedua kali ke dalam dunia ini. Kita akan menghadapi penderitaan. Tetapi kita dipanggil oleh firman Tuhan untuk bersukacita, greatly rejoice. Kenapa? Karena kita punya a living hope in Christ Jesus. Pengharapan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah semua pencobaan, ujian, permasalahan, penderitaan di dalam dunia ini, kita dipanggil untuk tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita punya pengharapannya, teman-teman. Guys, engkau dan saya punya pengharapan yang hidup, a living hope di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Seorang pengkhotbah terkenal namanya Charles Spurgeon ya. Charles Spurgeon ini menggambarkan sesuatu yang disebut pengharapan dengan begitu indah, teman-teman. Hope itself is like a star, not to be seen in the sunshine of prosperity, and only to be discovered in the night of adversity. Pengharapan itu sendiri adalah seperti bagaikan bintang, teman-teman. Tidak dilihat pada waktu terang mentari kemakmuran. And only to be discovered, ditemukan hanya di dalam kegelapan malam yang sulit. Malam-malam yang sengsara. Malam-malam yang menghadapi penderitaan dan kesulitan. Wah, Spurgeon menggambarkan dengan begitu indah, teman-teman. Pengharapan itu seperti bintang ya. Teman-teman kalau lihat bintang di langit malam begitu indah. Orang-orang di sepanjang abad dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau lihat langit bertabur bintang itu keren. Takjub, bagus ya. Dan Spurgeon mengajak kita melihat seperti bintang-bintang di langit. Langit yang bertabur bintang di malam hari itu, teman-teman. Bintang terlihat di dalam kegelapan itu. Bukan di dalam terang cahaya mentari yang bersinar di siang bolong. Enggak, teman-teman. Bukan ketika hidup yang lancar, hidup yang enak, tidak ada masalah. Wah, kayaknya semua lancar-lancar aja Tuhan. Jesus is good. Tuhan baik banget. Yesus baik banget. Hidup gue lancar, prestasi banyak. Keluarga sehat-sehat, nggak ada masalah. Happy hidup ini. Sesungguhnya kita sulit ya melihat pengharapan. Di tengah-tengah semua yang lancar-lancar dan baik-baik saja. Tapi justru pada waktu kita memasuki the night of adversity. Malam-malam yang susah, malam-malam kita menangis, kita bergumul, kita kesulitan, kita mengalami
Duka cita kehilangan orang-orang yang dikasihi, mungkin meninggal karena penyakit atau karena hal yang lain. Mungkin kita mengalami kesulitan di dalam keluarga kita. Keluarga kita tidak rukun, keluarga kita tidak baik-baik saja. Kita menangis, kita sedih. Justru di tengah-tengah kelamnya malam, pergumulan dan penderitaan, disitulah pengharapan ditemukan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maukah engkau menjumpai pengharapan yang seperti itu? Mendekat kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, Koko juga ada nanya ini. Nanya sama beberapa teman-teman, gimana caranya supaya nggak putus asa? Nah, ada yang mencoba menjawab begini. Bersandar pada pribadi yang tepat. Tunggu dulu, bersandarnya pada siapa nih? Ya. Someone special. Teman-teman, ketika kita bersandar kepada pribadi manusia, entah itu papa mama kita, entah itu best friend kita, bestie kita, teman-teman yang kita sangat percayai gitu ya. Atau mungkin koko cici kita, atau mungkin teman dekat kita ya. Teman-teman, mereka adalah manusia, pribadi yang terbatas. Dan jelas Alkitab katakan, semua manusia telah berdosa. Kalau kita mengandalkan, katakanlah pribadi yang kita pikir ini pribadi yang tepat. Bisa nggak dia mengecewakan kita? Bisa dong. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengandalkan pribadi yang tepat itu siapa? Bersandar mengandalkan pada pribadi yang tepat. Tidak lain dan tidak bukan. Adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang paling paham mengenal kita. Luar dan dalam. Oh, kita bisa bohong sama orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan Yesus tahu 100% apa yang ada dalam hati kita. Ia mengenal diri kita. Bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Pribadi yang tepat adalah Tuhan Yesus. Kepadanya lah kita bersandar. Jangan kepada manusia. Nanti kita kecewa. Ya. Ada juga yang mencoba menjawab. Mencari solusi. Atau cari orang lain yang sudah dekat yang dipercaya untuk bercerita dengannya. Ini mirip ya dengan yang jawaban pertama ya. Orang yang kita bisa cerita, oke. Tetapi solusi yang utama yang perlu kita butuhkan sesungguhnya bukanlah solusi yang receh ya. Solusi yang receh ya. Teman-teman bisa tangkap ya. Receh itu kayak ya yang hal-hal perkara remeh, kecil gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, kita butuh solusi yang final, solusi yang sesungguhnya. Dan solusi yang sesungguhnya itu ada di dalam Tuhan Yesus. Ada juga yang mencoba menyemangati diri sendiri. Kita mendukung diri kita, support diri kita, memberikan semangat gitu ya. Tapi kita perlu sadari dan kita perlu akui. Nggak bisa loh kita selamanya menyemangati diri kita. Pasti ada titik-titik terendah di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, yang akhirnya kita, aduh, gue udah putus asa. Orang putus asa itu disuruh menyemangati diri sendiri itu gimana caranya teman-teman? Gue udah nggak ada semangat hidup kok. Semangatin dirimu sendiri. Orang udah putus asa gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa tuh cuman kita menyemangatin diri kita sendiri. Namanya orang sudah putus asa gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Gimana sih caranya supaya kita nggak putus asa? Kita lanjut nih cerita yang tadi di awal Koko cerita ya. Nick Vujicic ya. Panggil aja namanya Nick deh. Nick adalah seorang yang lahir dengan kondisi bawaan seperti ini teman-teman. Itu foto bukan editan ya teman-teman. Jadi dia benar-benar lahir dari kecil sudah seperti itu. Nggak punya tangan kiri kanan. Dan dia nggak punya kaki yang sempurna seperti engkau dan saya punya. Dia lahir dengan kondisi yang sangat sulit. Bahkan ceritanya ya, ketika dia lahir, dia dibawakan susternya, ya, perawatnya, mau menunjukkan kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak mau lihat teman-teman.
Loh kok gini? Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Terus dia menjalani masa-masa kecilnya dengan begitu sengsara dan sulit, teman-teman. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, bayangin coba. Teman-teman coba ambil HP. Ambil HP pakai apa? Tangan. Kan? Dia nggak punya tangan loh. Jadi dia mengalami masa-masa yang sangat sulit, teman-teman. Dan dia sempat bahkan mau bunuh diri. Karena dia merasa nggak ada tujuan dalam hidup ini. Dia nggak bisa, dia bertanya, Tuhan kenapa kalau engkau ada, engkau menciptakan aku seperti ini? Kok aku nggak lahir dengan kondisi anggota tubuh yang lengkap? Kok aku lahirnya begini? Dia mempertanyakan sejak kecil. Bahkan dia katakan dalam umur usia 10 tahun ya. 10 tahun dia sudah sempat mau bunuh diri. Dia tuh belajar untuk berenang gitu ya. Dan sebenarnya waktu itu dia bilang, dia mau santai, baring di air gitu ya. Dia bilang sama orang tuanya, saya mau santai gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia katakan, saya udah mau sengaja menenggelamkan diri sendiri. Dia merasa tidak ada tujuan hidup. Nggak ada harapan. Dia sudah merasa lelah dengan hidupnya. Tapi untung, waktu itu dia selamat. Dia pergi ke sekolah, teman-teman. Apakah sekolah, ketemu teman-teman di sekolah, menyemangati dia? Enggak, teman-teman. Bully yang ada. Dibully, teman-teman. Nik, kamu nggak ada guna deh. Nggak akan ada masa depan buat kamu. Kamu nggak akan sukses. Kamu nggak akan menjalani kehidupan yang bahagia. Udahlah, just give up. Menyerah saja dengan hidupmu. Nggak ada gunanya. Siapa mau menjadi orang yang menyukai kamu? Nggak akan ada. Kamu nggak bisa menjalani hidup dengan normal. Jadi bully habis-habisan. Nggak ada yang menyemangatin dirinya tuh teman-teman. Yang ada bully, dirundung, dihina, cemooh, diejek. Waduh, sengsara ya hidupnya ya. Tapi teman-teman, perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus mengubahkan hidupnya. Ketika dia membaca dari Injil Yohanes pasal 9. Ketika dia baca di sana, ketika Yesus menghampiri orang yang lahir buta. Seorang yang lahir dari kondisi lahirnya sudah buta sejak lahir. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di sekelilingnya dan mengatakan, di dalam kehidupan orang ini, bukan salah orang tuanya, bukan salah dia. Tetapi dia lahir buta karena ada pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan, karya Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan. Wah, di tengah-tengah semua cibiran, hinaan dari semua orang-orang yang dia terima, teman-teman. Dia mendengar dan melihat kisah Tuhan Yesus berbicara kepada orang yang buta sejak lahir seperti ini. Dan dia mengalami Tuhan mau berbicara kepadanya. Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan atas hidupnya. Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sampai dia berkata seperti ini, teman-teman. Saya tidak mengalami mukjizat. Saya tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tetapi Tuhan mau menjadikan saya mukjizat bagi orang-orang lain. Perjumpaannya dengan Tuhan mengubahkan dia. Memberikan dia pengharapan yang hidup. Dia menjadi seorang yang menjalani kehidupan dengan mentalitas yang tidak putus asa, teman-teman. Dia punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dia selesaikan kuliahnya, double major, teman-teman. Kemudian dia juga memulai pelayanan untuk memberitakan Injil. Dia menginspirasi orang-orang di banyak belahan dunia. Dia sudah keliling ke berbagai dunia. Berbagai negara di dunia dia datangi. Bahkan juga di Indonesia sudah pernah, teman-teman. Orang-orang mendengarkan kisah hidupnya dan menjadi terinspirasi. Dia menjadi penulis buku, dia menjadi pembicara, dia memberitakan Injil, dia menjadi motivator, dia punya perusahaan, dan bahkan memperkerjakan orang-orang. Dia dipakai untuk membuka lapangan pekerjaan. Bayangkan orang yang disabilitas seperti ini, teman-teman. Orang yang seperti ini,
Tuhan sanggup mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Tuhan sanggup memberikan pengharapan yang dia punya dan dia pegang teguh. Dulu teman-teman katakan kepada dia, bully dia, nggak akan sukses, nggak akan berhasil, nggak punya masa depan. Tapi Tuhan berkata lain, teman-teman. Engkau dan saya mungkin bisa mengalami kesulitan, teman-teman. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kekuatan bagi kita. Engkau dan saya punya masa depan bersama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup mengerjakan perkara yang besar dan menyatakan karya anugerahnya dalam hidup engkau dan saya. Jangan kehilangan harapan. Jangan putus asa. Nick mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan. Hidup tanpa lengan dan kaki. Dirundung di sekolah. Khawatir takut akan masa depan. Tanpa pengharapan dia merasa tidak berdaya. Tidak ada pertolongan. Begitu sendiri dan ingin bunuh diri. Tetapi perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus mengubahkan hidupnya. Gimana caranya supaya nggak putus asa, teman-teman? Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Firman Tuhan di 1 Petrus ayat 13 pasal yang pertama katakan, siapkan akal budimu. Waspadalah, letakkan pengharapanmu. Pengharapanmu seluruhnya atas apa? Bukan atas manusia yang berdosa, bukan atas orang-orang yang bisa mengecewakan kita. Pengharapan kita diletakkan atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita di dalam waktu penyataan, pewahyuan Yesus Kristus yang akan datang kembali ke dunia ini, yang akan datang dalam segala keagungan dan kemuliaannya, menyatakan kemuliaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dunia pada waktu kedatangan yang kedua kalinya. Teman-teman, pengharapan kita diletakkan pada kasih karunia Tuhan di dalam Yesus yang sudah mati, sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan akan datang kembali ke dunia ini. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Gimana caranya supaya nggak putus asa? Pertama, set up your mind on God's plan. Fokuskan, letakkan, fokuskan pikiran kita, perasaan kita pada rencana Tuhan. Pikiran kita bisa kacau. Perasaan kita bisa come and go. Bisa datang dan pergi, bisa naik dan turun. Pikiran, emosi kita bisa kacau dan galau, teman-teman. Tetapi set up your mind. Set up your heart on God's plan. Fokuskan hati pikiran kita. Di dalam rencana Tuhan. Rancangan Allah yang berkasih karunia memberikan anugerah kepada kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, fokus on process. Ya, bukan not in situation. Bukan pada situasi kita. Situasi kita bisa naik dan turun. Bisa mudah, bisa lancar, bisa senang, bisa susah, bisa banyak hambatan, bisa banyak kendala, bisa penderitaan, bisa sakit penyakit, bisa kedukaan, bisa kehilangan sukacita, kehilangan harapan gitu ya. Kenapa? Karena kita lupa untuk fokus pada proses. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang menolong kita. Tuhan sedang membentuk kita di dalam perjalanan kita di dalam dunia ini. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang beriman. Yang setia kepada Tuhan. Yang memegang pengharapan yang hidup di dalam Tuhan Yesus itu. Bukan pada situasi kita. Tetapi pada proses Tuhan menuntun kita. Firman Tuhan tadi di 1 Petrus ya. Kita sudah baca pasal pertama. Ayat ke-3 sampai ke-7 teman-teman. Tuhan memelihara kita dan kuat kuasanya. Dan Tuhan mau kita untuk supaya beriman setia dalam proses kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tuhan menolong kita untuk kita mau fokus pada proses Tuhan membentuk kita dan kita mempercayai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Keep hopeful in Christ. Pegang teguh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Yesus sudah menderita, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Bahkan Yesus akan datang kembali. Nah, kepada Tuhan Yesus inilah kita punya pengharapan yang hidup. Maukah engkau dan saya tidak mau putus asa? Caranya gimana? Tidak lain, tidak bukan. Kita harus set up your mind. Ya, fokuskan pikiran kita pada rencana Allah.
Fokus pada proses yang Tuhan sedang membentuk kita, bukan pada situasi kita di sekeliling kita. Tetap berpegang teguh pada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, ada yang tahu lagu ini enggak? Ku tetap setia. Ku tetap setia judulnya ya. Dalam satu liriknya ini dituliskan demikian. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Teman-teman, ini dinyanyikan oleh seorang yang bernama Gracia Evivania. Teman-teman kalau lihat fotonya ini, dia lahir dengan kondisi bawaan yang tidak bisa melihat. Dia tidak punya mata yang normal seperti kita bisa melihat hari ini. Dan seorang Gracia dari kecil mengalami berbagai kesulitan itu, dia memiliki harapan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan dia menyanyikan berbagai lagu rohani. Yang membuat kita orang-orang yang punya penglihatan yang normal bertanya-tanya. Kok bisa ya orang yang nggak bisa melihat dengan matanya punya iman kepada Tuhan Yesus? Berharap kepada Tuhan Yesus. Masakan engkau dan saya yang punya mata jasmani yang normal tidak bisa melihat anugerah Tuhan, kasih Tuhan, pengharapan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dia bernyanyi demikian. Sampai akhir ku menutup mataku, tetap setia menanti janji Tuhan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, saat itulah Ia akan menyatakan mahkota kemuliaan hidup yang kekal untuk kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh setia sampai akhir di dalam kuat kuasa anugerah Tuhan yang menjaga iman kita setia sampai akhir. Untuk tetap setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Maukah engkau punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus? Saya ingin menutup dengan Charles Spurgeon lagi ya. Hamba Tuhan ini menggambarkan dengan sangat baik. Oh child of suffering, be thou patient. Oh anak-anak yang sedang menderita, sabarlah. Tuhan tidak melupakan atau melewatkan engkau di dalam pemeliharaannya. Dia adalah yang memberi makan burung-burung. Dia juga yang akan menyediakan, memberikan apa yang kamu perlu. Sit not down in despair. Hope on, hope ever. Jangan duduk di dalam keputusasaan. Berharaplah, berharaplah, teruslah berharap. Rangkullah lengan iman menghadapi lautan permasalahan. Lawanmu belum akan mengakhiri tekanan-tekanan yang kamu hadapi. Tetapi ada seseorang Allah yang peduli akan kamu. Matanya tertuju kepadamu. Hatinya penuh dengan belas kasihan atas kesulitan yang kamu hadapi. Tangannya yang maha kuasa itu akan membawakan pertolongan yang kamu butuhkan. Tangan Tuhan yang berkuasa itu akan menyatakan pertolongannya buat engkau dan saya. Guys, hari ini apapun situasimu, apapun yang sedang kamu alami, mungkin kamu merasa putus asa, mungkin kamu kehilangan harapan. Hari ini firman Tuhan dengan jelas memanggil engkau dan saya untuk kembali into a living hope. Masuk kepada pengharapan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Buat kasih dan setia Tuhan yang menjagai kami. Dan pada kesempatan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan oleh Roh Kudus-Mu terus berbicara, mengingatkan, menyentuh hati pikiran setiap kami. Supaya kami tidak melupakan dan melewatkan begitu saja berita Injil-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang sedemikian mengasihi kami, beranugerah kepada kami. Dan Tuhan tolong kami untuk melihat kepada pengharapan yang hidup, yang tersedia di dalam Engkau Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit pada hari ketiga. Dan Engkau Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali kedua kali. Menjadikan kami orang-orang yang berbagian dalam kerajaan-Mu. Menjadikan kami anak-anak yang menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Bersama-sama masuk di dalam kemuliaan hidup yang kekal dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami. Bagi kami yang belum sungguh-sungguh percaya, bawa hati kami untuk hari ini sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bagi kami yang sudah percaya, firman-Mu Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami berpegang teguh pada pengharapan yang hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami tidak menjadi putus asa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa demi nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Thank you Kak Hendra atas firman-Nya hari ini yang sangat menguatkan. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk sebagai bentuk ucapan syukur. Kalian bisa scan barcode di layar kalian atau transfer ke rekening gereja. Atau bisa juga sisihkan dulu nanti kalau udah ibadah offline dibawa ke gereja. Sambil memberikan persembahan, lagu pujian bisa diputar. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Jesus Christ.
Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan sedikit dari yang kita punya. Kami sangat mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami hari-hari yang indah dan Engkau telah memberikan kami berkat-berkat yang melimpah. Tuhan Yesus, biarlah uang yang kita miliki sedikit ini dapat diterima dengan-Mu dengan baik. Dan juga Tuhan, biarlah uang ini dapat digunakan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Amin. Oke, shalom teman-teman. Mungkin hari ini teman-teman ada yang merasa bingung ya. Kemana ya Lausa Andrian? Biasanya Lausa Andrian ya sebagai pembina Korem ya. Nah, saya mau share screen dulu. Teman-teman, hari ini Lausa Andrian sedang pelayanan di Bangka. Jadi saya membantu menggantikan untuk pelayanan di Komisi Remaja ya. Nah, saya mau bagikan beberapa warta untuk kita semua ya. Yang pertama, Korem Peka, ya peduli kasih. Korem Peka akan hadir sebagai bagian aksi nyata untuk membantu teman-teman yang kesusahan. Ya, jadi silakan menabung. Nanti akan di akhir bulan dikumpulkan ke rekening yang ditentukan. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang pengen terlibat dalam pelayanan ya, melayani Tuhan ya. Bagi teman-teman yang bisa main musik atau melayani dengan talenta yang Tuhan beri, bisa menghubungi si ibadah ya dengan nomor yang tertera, nama yang tercantum di slide ya. Kemudian kelas katekisasi. Nah, teman-teman, hari ini adalah pendaftaran kelas katekisasi yang terakhir. Jadi teman-teman langsung saja yang sudah berusia 15 tahun ke atas, silakan yang mau ikut katekisasi untuk dipersiapkan baptis ataupun CD ya. Teman-teman yang mungkin mau baptis atau CD perlu dipersiapkan dengan pemahaman dasar-dasar iman Kristen. Nah, di kelas katekisasi ini teman-teman akan belajar tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini ada di benak teman-teman, tapi nggak tahu nih jawabannya bagaimana. Apa sih yang membuat kita harus percaya sama Tuhan Yesus? Kenapa kita harus jadi Kristen? Kalau kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, ngapain Tuhan Yesus datang ke dunia ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seputar tentang keselamatan, tentang Allah Tritunggal, tentang dasar-dasar iman Kristen, teman-teman bisa belajar bersama-sama di kelas katekisasi. Nah, hari ini the last ya, waktu terakhir pendaftarannya, silakan daftar di aplikasi kegiatan tanggal 30 Januari, klik daftar ya. Silakan, nanti akan ketemu dengan Lase Hendra di kelas katekisasi ya. Next, see you next week ya. Teman-teman, saya persilakan ada yang mau bantu ini ya, screenshot teman-teman ya yang bisa open cam ya. Oke, kita masih tunggu yang mau open cam. Karin akan pandu kita ya untuk screenshot ya. Bisa dibuka dulu guys kan. Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Thank you. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Kita akan menaikkan pujian doksologi ya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian doksologi dan nanti Sandra akan pimpin di dalam doa penutup ya. Yuk kita sama-sama mengakhiri kebaktian kita hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra,
Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Amin. Mari kita sama-sama mengarahkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih kebenaran Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami sudah beribadah pada hari ini. Dan kami rindu supaya firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami. Dan kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang tidak putus asa, tetapi memiliki pengharapan yang hidup, pengharapan yang teguh di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan Allah Bapa Engkau berkenan mencurahkan berkat bagi kami. Kasih sempurna dari Allah Bapa, persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai engkau dan saya. Mulai dari hari ini sampai pada kedatangan Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Ya, Pak.